Dalam bab 3, perkembangan teori organisasi memiliki 9 tujuan pembelajaran. Terdapat dua pendekatan baru. Yang pertama ada pendekatan hubungan manusia dan kedua teori kontingensi. Pendekatan hubungan manusia. Yang pertama, manusia lebih bersifat emosional dibandingkan makhluk ekonomi rasional. Kebutuhan emosional dan sosial seseorang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku mereka di tempat kerja dibandingkan insentif finansial. Kemudian yang kedua ada organisasi bersifat kooperatif, sistem sosial bukan sistem mekanis. Orang-orang berusaha memenuhi kebutuhan emosional mereka melalui pembentukan kelompok sosial di tempat kerja yang informal namun berpengaruh. Dan yang ketiga, organisasi terdiri dari struktur informal, aturan, dan norma serta praktik dan prosedur formal. Hal tersebut memiliki pengaruh lebih besar terhadap perilaku dan kinerja individu, dan pada akhirnya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedua ada teori kontingensi. Nah, jadi ada eksperimen Elton Mayo dan Hawthorne. Fase pertama eksperimen Hawthorne yang berlangsung hingga tahun 1927. Eksperimen Hawthorne tahap kedua berdasarkan pekerjaan HIT. Perusahaan ingin mengetahui dampak produktivitas dari peningkatan waktu istirahat, hari kerja yang lebih pendek, pengurangan minggu kerja, minuman gratis, perubahan sistem pembayaran, dan juga komunikasi yang lebih baik dan ramah. Terdapat tingkatan hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Contohnya adalah makanan dan minuman. Yang kedua, kebutuhan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan Maslow. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Begitulah tingkatan teori Abraham Maslow. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai desain pekerjaan, mengoperasionalkan hubungan manusia. Desain pekerjaan juga dikenal sebagai humanisasi kerja, telah muncul sebagai kritik terhadap pendekatan klasik, seperti manajemen ilmiah ala Taylor, yang menekankan kontrol yang ketat dan fragmentasi pekerjaan. Desain pekerjaan menekankan pentingnya menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan manusia, memaksimalkan kepuasan kerja, motivasi, dan juga kinerja karyawan. 3 varian desain pekerjaan. Yang pertama, perluasan pekerjaan, yang berkonsentrasi pada peningkatan variasi pekerjaan dengan menggabungkan tugas-tugas yang sebelumnya terfragmentasi. Yang kedua, pengayaan pekerjaan, yang berkonsentrasi pada peningkatan kendali pekerja atas apa yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu adalah teori sistem sosioteknis, yang merupakan varian dari desain pekerjaan yang melibatkan pergeseran fokus dari pekerjaan individu ke organisasi secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya mengenai pendekatan hubungan manusia ringkasan dan kritik. Pendekatan hubungan manusia ringkasan dan kritik. Meskipun banyak yang cenderung mengasosiasikan gerakan hubungan manusia secara eksklusif dengan karya Mayo, gerakan ini merupakan aliran pemikiran yang jauh lebih beragam. Beberapa orang berpendapat bahwa menyebutnya sebagai sekolah lebih disebabkan oleh kenyamanan akademis dibandingkan kenyataan. Meskipun begitu, terdapat tema-tema yang berkesinambungan dan tumpang tindih dalam karya para penulis yang sangat mempersatukan mereka. Hubungan manusia menekankan 3 elemen ini. Yang pertama, kepemimpinan dan komunikasi. Dan yang kedua, motivasi kerja intrinsik. Dan yang terakhir, struktur dan juga praktik organisasi. Elemen-elemen ini didukung oleh 2 proposisi utama. Yang pertama, organisasi adalah sistem sosial yang kompleks, dengan struktur sosial formal dan informal, dan bukan merupakan penemuan mekanis. Oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak dapat dikendalikan secara efektif melalui pengawasan yang ketat, peraturan yang ketat, dan insentif ekonomi semata. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan emosional dan ekonomi, di mana struktur organisasi dan pekerjaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan material dan non-materialnya. Kontingensi yang berdasarkan pendapat mereka pada teori sistem. Nah, teori sistem sendiri merupakan
Kumpulan elemen atau bagian yang terorganisir, saling berhubungan dengan hubungan dan terkandung dalam batas-batas tertentu yang dapat diidentifikasi. Nah, dalam teori sistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem untuk semua tujuan praktis sepenuhnya mandiri sehingga tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, yang diandalkan untuk memperoleh masukan penting dan untuk mengeluarkan keluaran sistemnya. Oke, baik, selanjutnya tentang tiga kemungkinan utama. Ada tiga kemungkinan utama pada teori sistem, yaitu satu, ketidakpastian dan ketergantungan lingkungan, kedua, teknologi, dan ketiga, ukuran. Untuk yang pertama yaitu ketidakpastian dan ketergantungan lingkungan. Pasti setiap lingkungan organisasi akan berubah-ubah. Ketidakpastian itu tetap ada, jadi dibutuhkan respon untuk melakukan perubahan agar tetap mampu beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Oke, selanjutnya itu ada Paul Lawrence and George yang menemukan kasus lingkungan terus berlanjut yang membahas mengenai diferensiasi dan juga integrasi. Paul Lawrence and George, kasus lingkungan terus berlanjut. Terdapat dua hal dalam teori ini. Yang pertama, diferensiasi. Dalam diferensiasi, Lawrence and George menemukan perbedaan yang jelas antara departemen-departemen utama seperti penelitian, produksi, dan penjualan. Dan yang kedua, integrasi. Dalam integrasi, Lawrence and George menemukan bahwa tingkat integrasi sangat penting bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa diferensiasi memiliki hubungan dengan integrasi yang bervariatif tergantung tuntutan lingkungan tempat mereka beroperasi. Kasus teknologi, pada tahun 1960-an, John Woodward melakukan penelitian besar-besaran terhadap 100 perusahaan manufaktur Inggris di Tenggara Essex untuk membuktikan validitas klaim yang dibuat oleh para pendukung pendekatan klasik bahwa penerapan struktur birokrasi mekanistik sangat penting bagi perusahaan. Woodward mendefinisikan ketiga jenis teknologi produksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, produksi batch atau unit kecil. Yang kedua, produksi batch besar atau massal. Dan yang terakhir itu ada proses produksi. Teori kontingensi, ringkasan, dan kritik, yang dimana pendekatan kontingensi dapat dianggap sebagai aliran pemikiran yang jauh lebih kohesif dibanding pendekatan klasik atau hubungan manusia, yang dimana ini memiliki tiga tema pemersatu, yaitu yang pertama ada organisasi adalah sistem terbuka, yang kedua ada struktur dan kinerja yang bergantung pada keadaan tertentu, variabel situasional yang dihadapi oleh setiap organisasi. Yang ketiga, tidak ada satu cara terbaik untuk semua organisasi, namun ada satu cara terbaik untuk setiap organisasi.